Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih pada pembahasan babul masih 'alal khuffain. Disebutkan oleh Syekh pada halaman 145, al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, sifatul khuf awil jawrab alladhi yumsahu alaihi. Masalah yang kedua, sifatul khuf, sifat khuf, sepatu, atau al-jawrab atau kaos kaki, alladzi yumsahu alaihi, yang dilakukan pengusapan padanya. Maksudnya, apa kriteria khuf dan kriteria jawrab, kaos kaki yang perlu dilakukan pengusapan? As-sifatul ula, sifat yang pertama, ayyakuna satiran li mahallil fardi. Sifat yang pertama, hendaknya khuf atau jawrab tadi, sepatu atau kaos kaki tadi, menutupi mahallul fardi, menutupi bagian yang wajib ditutupi. Apa bagian yang wajib ditutupi? Ai li jami'il qadam ma'al ka'baini, yaitu sepatu tadi menutupi seluruh bagian kaki plus bersamaan menutupi kedua mata kaki. Jadi bagian kaki tadi, telapak kaki, punggungnya, jari jemari, tumit plus kedua mata kaki. Wa hadza syartu inda amati ahlil ilmi. Syarat ini adalah syarat yang ada pada seluruh para ulama. Fa'alaihi, maka atas dasar ini, la yasihul mashu 'alan na'lain, maka tidak sah pengusapan pada dua sendal. Tidak boleh mengusap dua sendal. Jadi yang boleh diusap adalah kedua sepatu. Kalau kedua sendal tidak diperbolehkan dilakukan pengusapan. Wa qad jaa'a 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alan na'laini. Sungguh telah datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau telah mengusap pada dua sendal beliau. Rawahu Ahmad, riwayat Ahmad, wal Bazzar, riwayat Al-Bazzar fi musnadihi, wal Baihaqi wa Ibnu Khuzaimah min hadits Ibni Umar wa Ali wa Aus ibni Abi Aus wa Ibni Abbas. Wa qad ujiba ala hadzal hadits bi ajwibatin adidatin minha.
Namun dalam hal ini, ikhwan, ada hadis dari sahabat Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW mengusap kedua sendal. Namun riwayat yang datang ini ya, dijawab dengan beberapa jawaban. Al-jawabul awwal, anna hadzal hadits la yasihu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya hadis yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap sendal beliau itu tidak sahih. Lakin qad sahaha hadzal hadits ba'dul ulama. Akan tetapi sebagian para ulama ada yang mensahihkannya. Seperti Syekh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah. Tamamul Minnah ini kitab Syekh Al-Albani, satu jilid ta'liq terhadap kitab Said Sabiq Fiqhus Sunnah. Wa jaa fi sahihain isyaratun ila dzalik. Dan datang dalam riwayat Bukhari Muslim isyarat akan hal tersebut. Fa'an ibni Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'al allati laisa fiha sya'arun wa yatawaddau fiha. Kata Abdullah bin Umar, aku melihat Rasulullah SAW memakai sendal allati laisa fiha sya'run, yaitu sendal yang tidak ada padanya sya'ar. Sya'ar itu ya bulu-bulu atau yang semisalnya, serabutnya. Wa yatawaddau fiha, dan beliau berwudu menggunakan sendal tersebut. Ini hadis disebutkan dalam Bukhari Muslim. Tapi kalau di sini, ikhwan, kalau kita perhatikan hadis ini menyebutkan secara zahir ada isyaratnya, wa yatawadda fiha, beliau berwudu fiha, pada sendal tadi. Berarti kan seakan-akan masih dipakai ya. Al-jawabus tsani, jawaban yang kedua, anna matna hadzal hadis mahjur, bahwasanya matan hadis ini mahjur. Mahjur itu apa? Dihajar, ditinggalkan, matruk. Nah, jadi ada ikhwan yang digolongkan oleh para ulama juga, sehingga ana disebutkan, dicontohkan beberapa hadis di Ilal Tirmidzi yang disyarah oleh Ibnu Rajab itu. Ada beberapa hadis dicontohkan hadis yang sahih tapi ghairu ma'mul, tidak diamalkan, mahjur. Seperti yang hadis seperti ini digolongkan oleh para ulama, dan banyak hadis-hadis yang lain. Faqad ittafaqal fuqaha ala adami masyru'iyatil masih 'ala na'lain. Sungguh para fuqaha ahli fikih telah sepakat akan tidak disyariatkan mengusap di atas kedua sendal. Lakin ujiba alaihi, akan tetapi dijawab pada hadis ini annal khilaf mawjud, bahwasanya khilaf ada. Faqad tsabata an Ali radhiyallahu anhu annahu tawaddaa wa masaha 'ala an-na'lain. Sungguh telah sabit, telah sahih dari Ali bahwasanya beliau berwudu dan beliau mengusap kedua sendal. Sabata maknanya apa? Sahih. Rahu Ibnu Abi Syaibah wa ghairuhu wa ikhtarahu Ibnu Hazm al-Zahiri wa naqalahu 'anil Auza'i.
Ini pendapat yang juga dipilih oleh Ibnu Hazm dan juga dinukil dari Al-Auza'i. Al-jawabu tsalits, jawaban yang ketiga. Annal murad bi mashin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala an-na'lain. Bahwasanya yang dimaksud dengan pengusapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kedua sendal tadi, ai ma'al jawrabain, yaitu dibarengi dengan adanya dua kaos. Maksudnya Rasulullah SAW memakai kaos kemudian memakai sendal. Famasa 'alal jawrabain wan na'lain, sehingga Rasul mengusap kedua kaos dan juga plus sendal. Tergambar antum? Tergambar ya Dokter Fikih ya? Kayak orang pakai kaos kemudian sendal. La annahu sallallahu alaihi wasallam masa 'alan na'li mufradan. Bukan menunjukkan bahwasanya Rasul mengusap pada sendal secara tersendiri. Wa yadullu alaihi ma rawahu Abu Daud wa ghairuhu 'anil Mughirah wa Bilal wa Abi Musa al-Asy'ari. Yaitu riwayat yang menunjukkan akan hal ini adalah riwayat Abu Daud dari Mughirah, dari Bilal, dari Abu Musa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal jawrabain wan na'lain. Bahwasanya Rasul mengusap kedua kaos kaki beliau dan juga sandal beliau. Wa huwa haditsun dhaif. Namun itu hadisnya dhaif. Al-jawabur rabi'. Jawaban yang keempat. Annal murad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masa 'ala an-na'lain ghairu masbuqin bi hadatsin. Alasan yang keempat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua sandal tersebut dalam kondisi tidak didahului oleh hadas. Kana 'ala wudu'in. Beliau ketika itu tetap dalam kondisi berwudu. Fa arada ayyujaddidal wudu. Sehingga Rasul cuma sekedar ingin mentajdid al-wudu, ingin memperbaharui wudu, dan bukan berarti beliau berada di atas hadas. Famasa 'alan na'lain, lalu beliau mengusap kedua sandal. Lam yantaqid al-wudu, yang mana pada hakikatnya wudu beliau tidak batal. Fal amru fihi sahlun idza kana al-wudu min ghairi hadatsin. Urusannya gampang-gampang saja kalau wudu tersebut tidak dalam kondisi berhadas. Al-jawabul khamis, jawaban yang kelima. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghassala rijlain wa 'alaihima na'lan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua kaki dan ketika itu beliau menggunakan dua sandal. Fakana labisan lin na'lain. Rasul ketika itu memakai kedua sandal. Fatawadda'a wa ghassala qadamai wa ghassala al-qadamain wa lam yakhla' an-na'lain. Beliau berwudu, beliau membasuh kedua kaki beliau dan beliau tidak melepas kedua sandal tersebut. Walihadza bawwabal Bukhari ala hadithi Ibnu Umar as-sabiq biqaulihi bab ghusli rijlain fi na'lain wa la yumsa 'ala an-na'lain. Kata Syekh Taufik, oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membuat bab pada hadis Abdullah bin Umar yang telah lalu dengan judul bab ghuslu ar-rijlain, bab membasuh kedua kaki fin na'lain, pada dua sendal, wala yamsa 'alan na'lain, dan beliau tidak mengusap kedua sendal tersebut. Difahami gambarannya? Kayak antum wudu itu loh. Wudu, maksud dari hadis yang menyebutkan Rasul mengusap kedua sendal itu maksudnya Rasul itu sebenarnya bukan mengusap, tapi apa? Membasuh. Dalam keadaan masih memakai sendal. Tergambar, Dokter Vicky. Antum pakai sandal jepit, antum cuci kaki, otomatis antum gosok-gosok kan? Difahami? Antum usap-usap kan? Tergambar syahdanah? Iya. Misalkan antum pakai sandal jepit, antum wudu itu nah. Itu antum gosok-gosok, itu kan gosok di atas sandal. Tapi pada hakikatnya apa? Membasuh kedua kaki. Nah dari ini ada berapa? Ini ada 4 jawaban ya terhadap hadis tadi. Nah kira-kira yang mana zahir dari Syekh Taufik Al-Ba'dani? Yang zahir sebagaimana yang disebutkan oleh beliau ya, yang menyebutkan pendapat amatu ahlil ilmi, ahlil ilmi, pendapat mayoritas para ulama yang menyebutkan apa? Sendal tidak bisa diusap ya.
Tapi yang bisa diusap hanya sepatu. Adapun hadis bahwasannya Nabi SAW mengusap kedua sendal beliau, ya hadis tersebut tidak sahih. Walaupun sebagian para ulama ada yang mensahihkan. Alasan kedua, hadis tersebut matanya mahjur. Alasan yang ketiga, ya, bahwasannya Nabi SAW tersebut mengusap plus kaos. Ada yang mengatakan lagi maksudnya tadi Rasul sudah dalam keadaan berwudu. Ada yang mengatakan lagi alasan keempat, jawaban yang berikutnya, Rasul itu sebenarnya membasuh kaki. Ya, ini dari sekian banyak jawaban. Kemudian yang kedua dari sifat khuf atau jawrab, as-sifatus tsaniyah ayyakuna sakhinan. Ya. Wa hadza fil khuf wadihun li'annahu min jildin. Sifat yang keempat ayyakuna sakhin. Sakhin itu tebal. Kalau dalam masalah khuf jelas. Kenapa? Li'annahu min jildin, karena berasal dari kulit. Wa ammal jawarib fatatafawat. Adapun kaos itu berbeda-beda. Ya enggak? Wa qad ishtarata jumhur ahli ilmi fi ayyakuna sakhinan la raqiqan. Jumhur para ulama mengatakan, ya, mempersyaratkan mereka harus tebal pada kaos kaki. Dalam artian kain kaos kakinya kain tebal, bukan kain kaos kaki yang tipis. Wa dzalika li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahum ayyamsahu 'ala tasakhin. Alasannya kenapa? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan mereka untuk at-tasakhin. Ya. Untuk menggunakan khuf. Ai ma yulbas 'alal qadam wa yuskhan al-qadam atau wa yusakhin al-qadam. Maksud at-tasakhin tadi, dia dipakai di kaki, wa yusakhin al-qadam, dan menghangatkan kaki. Jadi tujuan khuf tadi menghangatkan kaki. Difahami? Wal jawrab idza kana raqiqan syafafan fala tusakhin al-qadam bisababi atau fala taskhon al-qadamu bisababi. Kalau jawrab kaos kaki kalau lu tipis, enggak tebal, maka enggak memanaskan kaki. Wa huwa raji, dan itu pendapat yang raji. Wa qad da'a ba'dhum ittifaqul a'immah alaihi. Sebagian para ulama menukilkan adanya ijma. Difahami? Sehingga untuk kaos juga dipersyaratkan tebal. Itu kata jumhur. Kalau kaos kaki yang tipis mirip stocking itu enggak masuk, ya. Tapi syarat kaos kaki yang tebal mirip kaos kaki bola itu tadi. As-sifatus tsalitsah, sifat yang ketiga, ay yumkin al-masyu 'alaihi. Masih memungkinkan untuk dipakai berjalan. Fala yakunu wasi'an jiddan wala dhayyiqan jiddan. Enggak longgar sekali, enggak juga sempit. Wa hadza syartu 'inda jumhuri ahli ilmi. Syarat yang seperti ini adalah syarat yang mu'tabar di kalangan jumhur. Li'anna syara' abahal mas'a 'alal khifaf. Dikarenakan syariat membolehkan mengusap atau membolehkan mengusap pada khuf. Wal khifaf al mu'tada hiya allati yumkin al mashu fiha. Sedangkan khifaf, khuf, sepatu yang biasa ada pada masa itu adalah sepatu yang mungkin bisa dipakai untuk berjalan. Wa hadza syartu sahihun aidan. Syarat seperti ini juga sahih, benar. Difahami? Nah, gimana mungkin Farhan kalau seandainya antum pakai kantong asoy, tahu antum kantong? Ya, antum kibetkan dalam kaki, antum jalan, diusap nggak? Tidak diusap. Kenapa? Karena terlalu longgar. Difahami? Terlalu longgar. As-sifatur rabi'ah, sifat yang keempat. Ayyakuna ha'ilan la yasilul ma'an tariqihi ilal basyaratil qadam. Yang keempat, kondisinya kaos tadi ha'il, menghalangi, menjadi penghalang sehingga air tidak bisa sampai ke kulit. Wa hadza ishtaratul Hanafiyah. Ini dipersyaratkan oleh Hanafiyah, wa huwa sahih inda Syafi'iyah. Dan itu pendapat yang sahih di kalangan Syafi'iyah, wa wajhun lil Hanabilah, dan salah satu pendapat dari mazhab Hanbali. Walam yara bi ishtirati al Hanabila fil mazhab indahum. Namun dalam mazhab Hanabila, mazhab Hanbali, mereka tidak memandang adanya syarat seperti ini.
Wa huwa wajhun masyhur li Syafi'iyah, dan salah satu pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyah, wa huwal asah, dan ini pendapat yang sahih, fala dalila ala ishtiratihi wala ma'na munasibin wala ma'nan munasibin yaqtadi ishtiratahu, atau wala ma'nan munasibun yaqtadi ishtiratahu. Alasannya kenapa? Karena persyaratan seperti ini tidak ada dalilnya, dan juga tidak ada makna yang cocok yang mengandung konsekuensi harus dipersyaratkan tadi. Kenapa? Karena kalau dia terbuat dari kain, ya, walaupun tebal gimana pun masih bisa ditebus oleh air. Sedangkan juga dalam masalah khuf juga mereka para ulama tidak mempersyaratkan harus terbuat dari kulit, sehingga tidak tertembus air, tidak dipersyaratkan, ya. Seperti itu. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam. Difahami? Ada 4 syarat. Ya, syarat yang pertama, kaos kaki tersebut atau khuf tersebut menutupi seluruh kaki, termasuk mata kaki. Yang kedua, dia tebal, ya, tebal. Kalau dalam masalah khuf jelas karena terbuat dari kulit. Kalau kaos kaki dia terbuat dari kain yang tebal. Kemudian bisa dipakai berjalan, Kemudian yang keempat, ayyakuna hailan. Dia menjadi penghalang, ya, penghalang yang air tidak mungkin bisa sampai ke kulit. Air yang tidak mungkin bisa sampai ke kulit tadi. Nah, itu menurut Hanafiyah. Namun pendapat yang sahih, tidak mesti air tersebut harus tidak tembus kulit, ya, tidak mesti. Dalam artian yang penting kainnya tebal, maka sudah dianggap sah. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.